Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast politik Mata Lokal Memilih bersama Tribun Jogja. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat terhormat, Pak Sri Purnomo. Halo Mas. Sugeng sonten Pak. Sonten Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, baik. Tentu semua sudah mengenal Pak Sri Purnomo adalah tokoh politik yang sudah sangat kenyang makan asam garam perpolitikan di Jogja dan terutama di Sleman, karena beliau ini sudah 2 periode memimpin Kabupaten Sleman dan sekarang kesibukannya berpartai, berpolitik dan akan menghadapi kontestasi di pemilu legislatif 2024. Pak Sri. Iya, Mas. Sebetulnya apa sih Pak asiknya ini berpolitik, karena kan Pak Sri ini sudah lama memimpin Sleman, sukses di sana. Kemudian sekarang masih aktif di politik dan mungkin nanti akan melaju ke Senayan, Pak. Ya, jadi begini ya Mas ya. Gitu. Saya itu kan sudah masuk terjun di politik itu kan sejak dulu ada reformasi. Wah, Cuma iya, jadi reformasi waktu itu kita masih boleh ikut berpolitik walaupun kami pegawai negeri kan begitu. Tapi ada waktunya kemudian disemprit, harus milih. Milih terus ke politik apa milih lanjutkan ke dunia di pemerintahan. Kami waktu itu masih junior, ya kami masuk kembali ke pemerintahan waktu itu menjadi guru. Pendidikan ya, Pak. Pendidikan ya. Kemudian yang berikutnya pada tahun 2004 itu ada pilpres pertama kali Mas yang dimenangkan oleh Pak SBY itu. Saya sudah mikir ini besok 2005 berikutnya mesti akan ada turunannya, ada pilihan bupati, wali kota, bahkan gubernur secara langsung oleh rakyat. Nah, pada saat itu saya punya niat untuk kembali ke politik. Jadi 1 tahun sebelum tahun 2005 kemudian kami sudah ada niatan begitu, barangkali nanti saya ada kesempatan atau mungkin ada diperlukan oleh warga masyarakat Mas Sleman, saya ya udah kami nawa itu untuk kembali ke terjun politik ketika dulu ada reformasi. Ternyata gayung bersambut politik di situ waktu itu di Kabupaten Sleman ada pilihan bupati pertama kali yang pilihan langsung. Saya dipinang oleh Pak Ibnu Subianto. Waktu itu saya menjadi wakil bupati kan gitu. Dan waktu itu saya menjadi calon wakil bupati yang seksi. Banyak sebenarnya ada yang mereka berusaha untuk minang gandengan dengan kami karena berlatar belakang backgroundnya kami dulu kan dari persyarikatan, dari organisasi keagamaan begitu. Kemudian akhirnya kami jatuh pilihannya diambil Pak Ibnu Subianto. Saya 10 Agustus 2005 saya menjadi wakil bupati. Kemudian sampai berakhir kan sampai tahun 10 Agustus 2010. Walaupun di awal itu saya ada sekitar 16 bulan saya menjadi PLT bupati tahun 2009 sampai akhir jabatan. Kemudian saya kemudian masuk di pilkada pertama kali saya selaku calon bupati waktu itu. Dan alhamdulillah kami bisa memenangkan 10 Agustus 2010 kami dilantik sampai 10 Agustus 2015. Berakhir kemudian pilkadanya di bulan Desember atau 2010, kemudian kami dilantik berikutnya periode kedua 17 Februari 2016. Kemudian saya berakhir 16 Februari 2021. Di luar dugaan Mas. Oh ternyata kok yang melanjutkan istri. Wah ini berarti jadi, memang DNA-nya di keluarga ini udah politik. Ya enggak tahu. Istri itu dulu enggak punya niat untuk maju bupati. Karena ya cuma setelah saya jadi wakil bupati, kemudian saya dari 2 periode jadi bupati, istri saya kan aktif di masyarakat sebagai wakil ketua penggerak PKK waktu kami wakil bupati, sebagai ketua tim penggerak PKK ketika saya jadi bupati dan aktif menyapa warga masyarakat. Kemudian akhirnya ketika hampir selesai kami didatangi salah satu pimpinan PDI di daerah Yogyakarta, kemudian minta kalau Pak Sri, ini Bu Sri Purnomo akan kami lamar untuk kita ajukan menjadi calon bupati nanti didampingi dari partai kami kan gitu. Oh ya Pak, aku enggak tahu nanti mau dari jauh karena istri saya itu enggak punya pandangan, enggak punya pikiran untuk maju bupati. Saya hampir selesai masa jabatan kedua ya, saya udah niat dengan istri, ayo kita selesai angkat koper pulang dari rumah dinas pulang kembali ke rumah asli kan gitu. Jadi ternyata ketika dipilih kemudian ternyata masih diberi amanat dari dilantik pada
Maret 2021 nanti kan berakhirnya SK itu sampai 2026 itu kan begitu. Iya. Nah, kemudian saya kan udah selesai, ya udah aku kan Heeh. tetap mendampingi sebagai suami dari seorang bupati. Saya masih tetap tinggal di rumah dinas kan begitu, Mas. Nggih, nggih. Jadi tinggal di rumah dinas, Iya, tapi iya. aku enggak mau untuk Campur lah. campur lah itu. Masing-masing orang pimpinan kan punya karakter, punya pemikiran dan cuma stylenya masing-masing. Aku enggak mau, udah monggo selesai dengan stylenya sendiri. Saya udah begitu. Iya. Nah, kemudian belakangan saya dipanggil Pak Ketum, Pak PAN, Zulkifli ya? Hasan, ya Pak Iya. Zulkifli sebagai Ketum PAN didatang ke rumah dinasnya di Widya Chandra. Iya. Terus saya datang menghadap Pak Sri, kami minta untuk PAN di Yogyakarta tetap dibesarkan, jangan sampai nanti semakin kecil sampai hilang di Yogyakarta. Siap Pak Ketum, saya siap untuk membantu. Bukan begitu katanya. Lah maksudnya apa? Pak Sri ini harus maju ke DPR RI gitu. Waduh, aku udah tua ini saya gitu. Aku udah tua Pak. Iya. Enggak, yang namanya politik tidak mengenal usia kata. Kalau sudah begitu saya sudah tidak bisa apa-apa. Iya. Karena beliau sudah begitu lah kan, saya sudah 3 kali Iya. sebagai di bidang pemerintahan. Kemudian istri saya juga ini berikutnya juga masih menggunakan partai. Masa aku diminta oleh ketumnya untuk diminta ikut membesarkan PAN, saya tidak mau nanti dikira saya gimana kan gitu, tidak mau istilahnya, tidak mau membesarkan, tidak mau berjuang. Ya sudah Pak. Nah, kemudian setahun berikutnya sebelum puasa yang tahun kemarin, puasa yang 1443 Hijriah, itu beliau kan roadshow ke daerah-daerah termasuk di daerah Yogyakarta, masuk di Sleman. Ketika masuk di Sleman langsung Pak Ketum menyampaikan, Bu Bupati, saya minta izin supaya Pak Sri diizinkan untuk maju ke DPR RI. Nah, gitu di depan publik, di depan teman-teman kita di situ. Ya udah kami terus akhirnya bismillah kami akan melaksanakan itu, untuk melaksanakan yang mengikuti pemilu legislatif 2024 besok 14 Februari ya Mas ya. Iya, 14 kami Februari. berupaya untuk ya sesuai dengan style kami lah. Style kami ya saya begini ini kami akan berupaya untuk ya ikut mensukseskan pesta demokrasi di 2024 kan gitu. Nah, ini loh Pak, karena banyak orang yang menganggap dunia politik ini kan dunia yang sangat dinamis gitu loh. Nah, asiknya apa sih? Sejauh pengalaman Pak Sri udah 3 periode, kemudian ditambah ini. Ya betul. Saya kalau dikaitannya dengan perebutan di eksekutif kan sudah 3 kali. Iya, kalau digabungkan itu sudah 4 kali. Tapi kami perebutan di legislatif kan belum pernah Mas. Kami belum pernah. Jadi ya kami belum bisa membayangkan sebetulnya di pemilihan legislatif itu seperti apa kan begitu. Tapi kami berupaya ya seperti selama ini saya laksanakan. Tiap hari kan saya waktu menjadi bupati, kalau pilkada berikutnya itu kan selalu saya selalu komunikasi dengan masyarakat. Saya ketika saya sedang bertugas, saya menyapa masyarakat. Saya tidak membeda-bedakan masyarakat, tidak membeda-bedakan kasta. Mereka ketika mengundang kami, mengundang saya selalu saya datang. Mereka ada hajatan, misalnya mereka syukuran, mereka mantu, mereka ngundang, saya upayakan untuk bisa datang. Ketika mereka ada musibah, ada kesedihan, ada keluarga yang meninggal, saya diundang, saya disurati, saya mesti akan takziah. Kan hanya gitu. Dan konsep-konsep itu sekaligus juga kami menyapa masyarakat. Kita menyapa masyarakat kan otomatis kita tahu problematika masyarakat yang sebenarnya. Ketika kita tahu problematika masyarakat yang sebenarnya, kita bisa merumuskan, memformulasikan kebijakan-kebijakan yang nanti bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat banyak. Kan begitu. Artinya ini natural saja ya Pak, seperti yang sudah berlangsung selama ini. Iya. Bapak datang keliling ke masyarakat, sapa, aruh gitu. Ya betul. Jadi begitu. Dan nanti akan kami coba dengan cara sistem itu. Kami di Pileg 2024 ya seperti itu. Saya tidak akan menggunakan ini itu. Memang kalau istilahnya itu tidak akan menggunakan cara sistem kepada masyarakat untuk memberi sesuatu, ya kita yang mau diberikan apa kita ya kebijakan. Kalau bisa nanti kebijakan itulah yang nanti ketika kita berikan pada masyarakat ketika kita sudah bisa dipercaya oleh masyarakat kan begitu. Baik Pak. Terkait dengan
apa yang terjadi di masyarakat kan ada beberapa isu penting ya. Pertama misalnya soal pendidikan, soal kesehatan. Iya. Nah, apa yang kira-kira ini masih perlu untuk digenjot ini di Sleman maupun DIY, Pak? Terima kasih. Jadi ketika kita bicara pendidikan, yang saya laksanakan saja Mas ya. Ya. Yang saya laksanakan selama ini, ketika saya dulu sudah menjadi pelaksana tugas bupati, kami kan sebelum jadi bupati yang sebenarnya kan jadi PLT, saya 15 bulan itu. Itu saya sudah langsung membuat program, udah sekarang masyarakat di Kabupaten Sleman harus pendidikan wajib di Kabupaten Sleman 12 tahun. Yang waktu itu kan tahun 2009. 2009 Ya, Pak 2009 nasional masih wajib pendidikan wajib hanya 9 tahun. Mungkin sampai sekarang masih 9 tahun ya. Itu kami sudah upayakan begitu. Lah caranya bagaimana? Kan tidak semua orang mampu apa sih. Nah, sekarang yang mereka tidak mampu itu adalah mereka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kali ini kabupaten. Waktu itu kan kewajiban untuk mengelola dunia pendidikan kabupaten kan dari tingkat dasar sampai SMA, SMK. Ya. Jadi kita anak-anak yang di Kabupaten Sleman, penduduk Kabupaten Sleman, mereka harus sekolah minimal sampai SMA, SMK. Kemudian butuh biaya berapa yang mereka tidak mampu, ini bagian dari tanggung jawab pemerintah Kabupaten Sleman. Pertama sih kami masih juga masih ada semacam batasan, mereka anak Sleman sekolah di Sleman. Sekolah di Sleman, nanti yang tidak mampu ini tanggung jawab pemerintah, tidak boleh mereka drop out. Ternyata tahun berikutnya ini dievaluasi, ternyata Pak kita itu daerah perbatasan kita itu sempit. Yang sebelah barat ada yang Sleman yang sekolah di Muntilan, kemudian di Sleman banyak sekolah di kota, kan begitu. Itu kan begitu. Nah, nanti bagaimana kalau mereka tidak mampu berada di sana, nanti kalau tidak dibantu mereka bisa drop out. Oh ya, kita rubah perbumnya, mereka anak Sleman sekolah dimanapun mereka masih di sekitar ini kita biayai bagi yang mereka tidak mampu, kan begitu. Dan tampaknya program ini yang saya laksanakan ini kami mendapatkan apresiasi dari Presiden Republik Indonesia waktu itu Pak SBY. Kami diundang di Jakarta, kami mendapatkan apresiasi bahwa Sleman merupakan kabupaten yang peduli pada pendidikan, kan begitu, peduli kepada pendidikan. Kemudian berikutnya saya ketika sudah aku kan kemudian tahun berikutnya aku sudah jadi bupati. Ini terus langsung definitif, langsung kami terus kita dorong, kita maksimalkan, kemudian perbumnya kita perbaiki sehingga mereka bisa tercover semuanya. Setelah tahun ketiga mereka hampir anak kan udah sampai kelas 3 hampir lulus Mas. Ini saya juga terus anak ini mau dikemanakan ya kan gitu. Ini kan anak-anak yang mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah Kabupaten Sleman yang karena tidak mampu itu sekian persen kan anaknya kan cerdas. Padahal kita berada di Kabupaten Sleman yang itu pusat kota pelajarnya, kota pendidikannya Indonesia ada di Yogyakarta. Tapi begitu kota ada di Yogyakarta dilihat secara lebih detail lagi, tempatnya yang sebenarnya di Kabupaten Sleman. Kalau kita hitung Mas, perguruan tinggi negeri yang ada di Kabupaten Sleman itu 8 perguruan negeri Mas. Pertama Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo. Sekarang ada UPN. Kemudian ada Akademi Pertanahan yang ada di Jalan Godean. Kemudian ada Akademi Sekolah di Kesehatan. Stikes itu yang ada juga di dekatnya Sekolah di Pertanahan itu. STPN. Kemudian ada Jalan Magelang ada MMTC, Multimedia. Kemudian terakhir Akademi Angkatan Udara. 8 Mas. 8 ini sekolah perguruan tinggi negeri yang unggulan di Kabupaten Sleman sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hanya satu yang di luar Sleman isi tadi Bantul. Belum lagi kita ada UII, ada Atmajaya, ada Sanata Dharma, ada swasta terbaik, swasta terbaik ada di kita. Ada Universitas Teknologi Yogyakarta, ada di Ring Road dekat rumah panjenengan kan gitu. Ini sehingga saya berpikir ini anak-anak cerdas yang tidak mampu itu harus saya koneksikan dengan para rektor saya, perguruan tinggi. Saya ngundang rektor-rektor perguruan tinggi negeri swasta yang ada di Sleman, saya ajak makan siang di pendopo rumah dinas. Kita ngobrol-ngobrol kita santai-santai gitu. Setelah itu saya sampaikan, aku sudah menyekolahkan anak-anak Sleman. Sudah hampir waktunya mereka lulus gitu. Hampir lulus, tolonglah di antara mereka kan ada sekian persen mereka yang cerdas. Tolong bisa masuk di kampus panjenengan. Mereka kan sudah tidak butuh kos.
Mereka sudah tidak Tinggal butuh di sini nggak ya? karena tinggal di sini. Sejauh-jauhnya mereka tinggal itu masih bisa dijangkau Jangkau. dengan sepeda Iya, sepeda angin kan Iya, begitu. iya, iya. Gayung bersama diterima dan waktu itu mulai ada bidik misi itu Oh, tolonglah sebelum iya, ngambil yang iya. sana-sana Sleman dimaksimalkan saya kan gitu. Diterima di UNJ banyak, di Iya, UGM iya. banyak itu kan gitu. Beberapa swasta bisa nerima juga. Nah inilah ini kita dorong pendidikan adalah menjadikan semacam semacam menjadikan modal utama untuk kehidupan bangsa ke depan. Jadi kalau untuk merubah nasib, untuk merubah dari warga tidak mampu menjadi mampu, satu di antaranya adalah instrumen yang terbagus adalah Pendidikan. investasi di bidang pendidikan kan begitu. Iya, iya. Oke, yang berikutnya Pak, menyangkut soal karena kan kita sudah memikirkan soal pendidikan sampai 12 tahun. Kemudian soal kesehatan mungkin dari pengembangan anak usia dini ini. Oh iya, ya. Ini penting karena Betul. kan misalnya isu soal stunting, isu soal macam-macam pertumbuhan, tumbuh kembang anak ini bagaimana ini? Sleman alhamdulillah Mas, kita Ya. dikaruniai yang tadi tempat kita pusat pendidikan. Oke, iya, Tapi iya. kalau kita bicara soal kesehatan juga, kita alhamdulillah. Hmm. Rumah sakit yang tipe A seperti ada Sarjito. Iya, Rumah iya, sakit iya. tipe B yang ada di nanti rumah sakit akademis, ada di JIH, ada di rumah sakit umum daerah Kabupaten Sleman, ada. Itu kalau dijumlah dari rumah sakit tipe A sampai rumah sakit tipe D, tidak kurang dari 25 rumah sakit berada di Kabupaten Sleman. Iya, iya. Ditambah dengan 25 waktu saya masih jadi bupati kan 25 puskesmas. 25 puskesmas, dia 8 diantaranya adalah puskesmas rawat inap. Dan paling istimewanya adalah di Sleman adalah menjadi pionirnya setiap puskesmas kita punya tenaga psikolog. Oh, Jadi, spesialis ya berarti ya, sudah ada spesialis ya. psikolog. Jadi ya. yang namanya orang itu sakit, itu kan tidak mesti kan sakit jasmani kan gitu. Ya, fisik ya. Nah, itu kan bisa orang itu kenapa 2 malam tidak bisa tidur. Iya, iya, iya. Ini kalau ditanyakan nanti dokter nanti kan kurang pas, dokter umum, dokter Iya, iya. tanyakan pada psikolog diajak ngobrol-ngobrol. Kamu punya problematika apa? Kamu apa? Ini dia akan menjadikan itu kan oleh psikolog kan nanti kan bisa dianukan, diberikan semacam Dan treatment. banyak ya Pak, maksudnya kasus-kasus yang ternyata orang ke rumah sakit ke puskesmas ternyata Ya. psikis. Ya gitu. betul. Kehidupan kita kan kita akui Mas, kehidupan ke depan kan semakin kompleks. Yang dihadapi oleh masyarakat itu sangat varian sehingga perlu adanya ya treatment yang kaitannya fisik, kemudian rohani, kemudian dia kaitannya dengan psikolog itu tadi. Nah, inilah kami sehingga bisa menjadi rujukan dari kabupaten-kabupaten yang lain untuk mereka belajar bagaimana sebenarnya kok ada keunikan di Kabupaten Sleman. Jadi namanya rumah sakit puskesmas kok di samping dokter ada dokter umum, ada dokter gigi, ada bidan, ada paramedis, tapi ada psikolognya. Nah, ini kan. Nah, ini kan kita dulu kan ketika itu kan ada nomenklatur untuk menjadi PNS psikolog di puskesmas. Di puskesmas. Tapi ketika merekrut dibiayai dengan biaya daerah. Kita keluarkan anggaran. Sehingga kita punya ide itu kita nyiapkan anggarannya supaya itu berjalan. Dan itu kan menjadikan nanti kualitas hidup masyarakat sehat jasmani rohaninya lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Jadi ini menjadi saya waktu jadi bupati dulu memang konsentrasi dunia pendidikan, kemudian kesehatan itu tidak boleh disepelekan. Dan juga berikutnya adalah kaitannya dengan perekonomian. Karena satu di antaranya penilaian dari pemerintah pusat itu kan Human Development Index, indeks pembangunan manusia. Ya. Itu kan 3 itu, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Kita kan terakhir puncaknya kan indeks pembangunan manusia Kabupaten Sleman itu kan tertinggi di antara kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia, Mas. Nah, ini karena instrumennya yaitu tadi pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi. Gitu. Oke Pak Sri, dan di luar 2 isu mendasar itu ya, di periode Pak Sri ini kan kita sama-sama mengalami bencana terhebat ini ya. Ini penting Pak, ya, karena betul. 2010 Gunung Merapi meletus dan ini luar biasa besarnya dan krisis itu kan pasti menguji banyak orang ya, termasuk Pak Sri Purnomo manajemen krisis ini. Nah, mungkin dari pengalaman 2010 apa Pak yang bisa dibagi oleh Pak Sri ini? Begini Mas, jadi ketika kami pengalaman di 2010 ada
pengalaman waktu saya jadi wakil bupati Oh ada. iya, 2000 2005 itu kami 2006 ada gempa bumi yang gempa dan Gunung Merapi meletus, Gunung wah kali Meletus adem itu kan ya ya. kalau kita bicara waktu 2006 itu saya jadi wakil bupati Ya. baru. Iya, Saya iya, 1 hari benar-benar pertama itu kita sedang semuanya mentelengi Gunung Merapi karena sana sudah pada level tertinggi awas Merapi. Tahu-tahu Gempa, pagi ya. buta itu dia terjadi gempa yang besar Besar, itu. ya. Orang Sleman mengatakan ini Merapi, tapi orang sana ada gempa Tsunami gitu ya. tsunami orang semuanya kacau. Saya waktu itu ditugaskan Pak Ibnu sebagai wakil bupati, saya kemudian Pak Sri ngurusi gempa, karena Pak Ibnu ngurusi Merapi. Oh ya, Oh iya. saya ketika diurus itu saya sampai semangatnya masih muda, saya berupaya untuk betul dekat dengan masyarakat sehingga saya pindah kantornya dari kantor bupati, saya pindah ke Kelurahan Madurejo Prambanan. Karena saya mendekatkan iya, diri iya, kepada iya, iya. mereka yang sumber sana musibah yang paling besar yaitu Terdampak ya. yaitu di Prambanan dan Merbah waktu itu. Kemudian kalau geser dikit ke Kekalasan. Nah itu saya sampai hampir 1 bulan lah aku siang malam ada di situ untuk menangani bagaimana problematika masyarakat yang kena gempa itu saya bisa merasakan, kemudian kebutuhan apa kita semaksimal mungkin kita bisa melayani kan begitu. Akhirnya itu tadi mereka bisa bangkit lebih cepat, bangkit lebih semangat. Kemudian 2010 itu juga aku menjadi tahun-tahun pertama awal ketika saya dilantik jadi bupati periode pertama terjadi ada erupsi besar dan dengan Mbah Marijan yang meninggal itu. Itu saya sebetulnya sedang pendidikan di Lemhanas itu waktu itu. Oh waktu itu sedang pendidikan di Lemhanas, kemudian saya Sabtu pulang itu mau kembali Senin pagi kembali ke Jakarta itu ada erupsi besar. Ya udah saya terus tidak melanjutkan, saya langsung menangani di situ. Nah, itu kan terjadi pengungsian yang luar biasa besar dalam waktu yang cepat. Kemudian kita bisa pindah stadion, kita bisa di kampus-kampus, bisa pindah di balai desa, bisa di tempat-tempat pengungsian yang lain. Kami dibantu waktu itu ya dari TNI Polri, kemudian dari Kodam Diponegoro, dari Kodam yang dari Jawa Timur, kemudian dari Bali itu pada datang membantu semuanya, mendirikan dapur umum kerjasama dengan kami. Nah itu yang seberat apapun kita kalau ada musibah, kalau bisa dikerjakan dengan bareng-bareng, yang berat menjadi ringan. Yang sulit apapun bisa diurai, akhirnya bisa diselesaikan. Ya bisa bangkitnya bisa lebih cepat dulu juga. Dan itu kita penanganan pasca erupsi Merapi itu dikatakan oleh dunia termasuk sukses. Berhasil ya. Berhasil. Saya sampai dia minta untuk saya menyampaikan apa yang dilaksanakan itu di Meksiko, pertemuan di Mexico City. Itu pertemuan City on Volcano yang ke-8, City on Volcano, pertemuan dari dari para ahli-ahli gunung api yang dia mempunyai gunung yang di situ itu ada lerengnya, ada penduduknya, ada masyarakat. Jadi dikatakan City on Volcano. Itu ada di tahun 2012. Kami diminta bicara bagaimana cara penanganan pengungsi, bagaimana memindahkan jumlah yang orang ratusan ribu, orang-orang Eropa, orang-orang yang di negara-negara maju kan belum pernah alami itu. Betul, Pak. Nah saya kan ya kita kalau di Indonesia di Sleman itu sing bayari sapa ditanyakan, kita semuanya adalah partisipasi masyarakat. TNI Polri membahu dengan masyarakat bareng-bareng untuk kita mau menggerakkan itu tanpa ada yang dibayar siapapun. Kan begitu. Ini apresiasi mereka, ternyata dengan kebersamaan, kekompakan, musibah sebesar apapun bisa ditangani. Kan gitu. Ya, artinya gini Pak, sudah ada model manajemen krisis karena pengalaman Sleman, Pak Sri dan Sleman terutama. Betul. Nah, masih adakah kira-kira yang harus ditingkatkan, diperbaiki? Karena kan Merapi ini masih meninggalkan ancaman yang potensial, ya, begitu Pak. Betul. Jadi kan yang namanya Merapi itu kan gunung teraktif di dunia. Jadi kan kita harus terus mengingatkan memori masyarakat. Masyarakat itu kan masyarakat yang mudah lupa. Ketika mudah lupa ketika nanti ada sesuatu yang sifatnya mendadak, emergensi, mereka tidak cepat untuk bertindak. Nah, inilah yang terus kita ingatkan. Makanya di Kabupaten Sleman itu ada kegiatan-kegiatan untuk mereka untuk praktek-praktek untuk kebencanaan. Mitigasi. Jadi untuk mitigasi bencana itu selalu ada. Kemudian ada sister city, ada sister village. Itu nanti ketika ada bencana, sekolah dari
lereng Merapi A nanti pindahnya kemana itu sudah ada. Iya, Nanti iya, nama iya. sister school. Kalau sister village nanti dari dusun mana pindahnya ke dusun mana. Ini sudah ada semacam komunikasi. Iya, iya, iya. Wes carane orang itu wes besanan dulu loh Mas. Nah, besanan antar Iya. sekolah, antar dusun. Nanti kalau ada apa-apa, kamu larinya Cepat, gini, ya. larinya gini. Sehingga nanti tidak terjadi siksa, tidak terjadi kredit. Itu harapannya begitu. Iya, Tapi ini terus harus diadakan gladi. Kalau sekian tahun nanti kita diam saja, tidak ada gladi, nanti kita Lupa, ya. refleks kita lupa. Itu harus itu begitu. Oke. Jadi ini pun juga saya sendiri melihat Pak model yang dilakukan ya Bantul Sleman terkait dengan manajemen krisis bencana ini masih jarang ya. Di daerah lain tuh kadang-kadang ngelihat kok Jogja bisa cepat sekali bangkitnya gitu. Mungkin Pak Asri pernah punya pengalaman dengan rekan-rekan di pemerintahan barangkali dari daerah lain mungkin Pak menimba ilmu Pak atau bagaimana Iya. begitu. Malah gini ya, Sleman itu dijadikan sumber inspirasi Mas. Oh, oke. Bukan ya, karena memang dulu ya pendahulu-pendahulu kita senior kita yang Ya. dulu di Kabupaten Sleman itu sudah peka terhadap adanya kita tuh bencana yang nanti bencana laten yang ini harus kita setiap saat siap. Dulu belum ada BNPB, Iya. dulu belum ada BPBD. BPBD, belum ada. Sleman sudah ada Dinas P3BA. Oh. Jadi di Dinas P3BA, Dinas P3BA Pertambangan, kemudian Dinas Pengairan, BA-nya penanggulangan bencana alam. P3BA jadi penanggulangan bencana alam. Ini kita sudah ada bidang yang nanggulangi bencana alam. Kenapa begitu? Saya memahami, aku waktu saya masuk menjadi wakil bupati tahun 2005 sudah ada itu Dinas P3BA itu, jadi mengurusi pertambangan, pengairan, kemudian penanggulangan bencana alam. Jadi penanggulangan bencana alam satu bidang sendiri yang musuh itu. Karena kita mau tidak mau kalau ada apa-apa Merapi harus siap. Kalau mau ada apa-apa nanti kata dengan nanti ada banjir lahar dingin kita siap, itu kan begitu. Di Sleman kan ada kemudian juga angin puting beliung itu Ya, tiap tahun ya, langganan potensi. gitu. Jadi potensinya ada bencana alam Gunung Merapi, ada kemudian Cuaca ekstrim, cuaca ekstrim, kemudian angin puting beliung, ada kadang-kadang nanti bencana gempa bumi yang kita tidak pernah tahu. Nah ini sudah kemudian waktu itu terus pemerintah mengadakan instruksikan untuk membuat BNPB Badan Penanggulangan Nasional Bencana Alam. Kemudian menginstruksikan BPBD dibuat di daerah-daerah. Nah ini Sleman dulu digunakan untuk studi banding kaitannya dengan manajemen itu karena kita sudah punya Sudah penanggulangan punya bencana alam itu. Nah, bibitnya sudah ada, bibitnya Pak, ya? itu. Jadi untuk membuat aturan-aturannya bagaimana kita waktu itu menjadi itu. Nah, kemudian kebetulan kita sering terjadi musibah itu, kemudian kita settle di situ. Oke. Dan karena masyarakatnya juga pernah merasa ketika kita bencana alam gempa bumi kita pernah dibantu orang. 2006 kita, 2010 kita terjadi erupsi Merapi yang dahsyat kita banyak dibantu orang. Sehingga masyarakat juga peka. Masyarakat di Sleman ini masyarakat pekaannya tinggi Mas. Ketika di tempat-tempat lain terjadi gempa bumi, ada bencana alam yang besar, kita tidak memerintahkan, mereka sudah pada urunan. Ya, Mereka pada urunan inisiatif inisiatif untuk mengumpulkan, nanti mereka akan membantu. Nah, pemerintah juga kita lewat jalurnya pemerintah, jaringan pemerintah kita juga memberikan bantuan. Jadi kita sering bareng-bareng antara masyarakat dan pemerintah memberikan bantuan ke wilayah-wilayah yang lain. Mereka sedang ada bencana. Kayak kemarin di Cianjur Pak ya, Sleman. Cianjur kita datang, Ya, kita memberikan Sleman dari pemerintah memberikan cukup lumayan. Ya. Rakyat itu yang menghibur sendiri, masyarakat itu juga mereka berbondong-bondong memberikan bantuan pada sana. Itu karena merasa kita itu di satu negara kita jangan ego sektoral jangan muncul, tapi ketika ada musibah ayo bareng-bareng kita bantu biar mereka segera bisa bangkit. Kita ketika ada lumpur di mana itu di Jawa Timur, kami juga membantu sana di Lumajang. Kami juga menghimpun, sekolah-sekolah menghimpun, masyarakat sendiri juga secara maka menghimpun dari berbagai tadi bisa kita kirim ke sana. Masyarakat ini ya tangguh bencana. Ya, masyarakat tangguh bencana. Pak Sri, ini kita kembali ke politik dan mungkin ini menjadi segmen terakhir ini. Iya. Pak Sri akan berkompetisi ke Senayan di 2024 bersama PAN. Iya, betul. Pendukung basis pemilih ini saya kira juga banyak yang dari persyarikatan. Ya, di sisi lain Pak, ini muncul pendatang baru, ada Partai Umatnya Pak Emana. Ya. Bagaimana ini Pak Sri mengelola ini? Jadi, apakah ini akan menjadi ancaman atau bagaimana? Jadi kalau kita bicara, saya memetakan sederhana gitu Mas ya. Pilihan legislatif ini kan kita ada pertarungan di internal, ada pertarungan di eksternal.
kita pertarungan di internal itu kan jatah DPR RI untuk dapil Yogyakarta kan ada 8. Calon yang dari PAN itu juga jumlahnya harus 8, Mas. Oke. Ada 8. 8 ini kan kita harus kompetisi, tapi Fastabil Khairot kita saling untuk cari yang Support ya. sebanyak mungkin. Nanti akan dikumpulkan jadi satu. Ini menjadi suara akumulatif dari partai. Cuma nanti kalau memenuhi satu kuota kursi, ya itulah yang nanti yang jadi yang suara yang terbanyak di antara internal itu. Itu. Jadi ada kompetisi di internal. Itu sebenarnya itu bisa dikatakan kompetisi, bisa dikatakan bukan kompetisi karena ini saling untuk melengkapi, bisa. Atau kalau kompetisi ya kurang etis ya. Itu mereka akan saling melengkapi, saling menambah, saling memperbanyak, saya kira gitu. Itu yang jelas mau tidak mau itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua adalah secara eksternal. Secara eksternal ini kan ada partai yang sudah lolos dengan sudah melalui verifikasi dari KPU itu. Kemudian ada yang dari sekarang pendatang baru Partai Umat yang kebetulan dilahirkan dari tokoh kita dari Yogyakarta, dari Kabupaten Sleman. Mau tidak mau kita bisa kita bisa menghormati dan kita juga punya prinsip Fastabil Khairot. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita tidak akan menjelek-jelekan, bagaimana kita saling itu kompetisi yang positif. Di luar itu kan kita juga kompetitor kita juga partai-partai yang lain yang kuat. Teman kita PDIP, jagonya petarung-petarung semua, itu kan sangat diperhitungkan itu. Tapi kalau di luar itu ya rata-rata masih sama. Cuma ya kami semuanya adalah ya kita memberikan kepada masyarakat, kami berupaya untuk menyampaikan pada masyarakat program-program yang nanti kira-kira realistis bisa dijalankan oleh masyarakat. Kami tidak akan muluk-muluk, tidak akan janji macam-macam pada masyarakat, tapi ya kalau memang masyarakat itu bisa mendukung kami ya alhamdulillah kita akan bersama-sama untuk memperjuangkan supaya nanti masyarakat di Yogyakarta bisa lebih sejahtera lewat keberadaan kami yang ada di DPR RI, kan begitu. Oh iya, baik. Pak terakhir mungkin Pak Sri akan menyampaikan sesuatu pesan barangkali untuk konstituen atau untuk masyarakat di DIY. Saya sampaikan kepada masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta, marilah kita maknai pemilu legislatif di 14 Februari 2024 dan juga Pilpres itu sebagai pesta demokrasi. Artinya apa? Pesta demokrasi itu yang namanya pesta itu kita harus senang. Jangan sampai tegang-tegang, jangan sampai kita itu menjadi ketegangan yang tinggi, jangan sampai kita gunakan untuk kita itu saling menjelek-jelekan. Ya kita saling menawarkan program yang positif, program yang baik, program yang kira-kira nanti bisa dilaksanakan ketika mendapatkan amanah, kan begitu. Dan kemudian kepada konstituen, kepada warga masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta, dan lebih khususnya di Kabupaten Sleman, kami mohon restunya, mohon dukungannya, mudah-mudahan nanti apa yang kami laksanakan itu bisa membawa hasil yang positif, bisa mengantarkan warga masyarakat di Sleman, masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta bisa lebih sejahtera bersama-sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sri. Tribuners pemirsa, demikian bincang-bincang politik kita dalam podcast Mata Lokal Memilih bersama Pak Sri Purnomo, dan beliau nanti pada 14 Februari 2024 akan menunjukkan kepada konstituen, menunjukkan kepada kita apakah akan membawa PAN semakin besar, akan membawa aspirasi masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk perhatian Anda semua. Sampai jumpa di bincang-bincang politik berikutnya. Terima kasih.